Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin, Prodi Matematika semester 7 Kampus Bintara. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika, yaitu uji PISA dan uji Bartlett. Langsung aja ya. Nah, di sini poin-poin yang pertama itu langkah-langkah uji PISA, contoh soal uji PISA, langkah-langkah uji Bartlett dan contoh soal uji Bartlett. Nah, langkah-langkah uji PISA. Nah, menurut Supardi, uji PISA itu yang pertama itu tentukan tarak signifikan untuk menguji hipotesis. Nah, H0-nya itu varian 1 sama dengan variansi 2 atau homogen. H1-nya itu variansi 1 tidak sama dengan variansi 2 atau tidak homogen. Nah, dengan kriteria penguji, prima H0 jika F hitung kurang dari F tabel dan tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Yang B menghitung varian setiap kelompok data. Yang C tentukan varian F hitung, yaitu F hitung sama dengan variansi terbesar dibagi variansi terkecil. Yang D tentukan F tabel untuk taraf signifikans A DK1 sama dengan DK pembilang. Nah, sama dengan NA negatif 1 dan DK penyebut sama dengan NB negatif 1. Nah, langkah pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Nah, contoh soal, langsung aja ke contoh soal. Sini ada contoh soal, terdapat sebuah penelitian berjudul pengaruh penggunaan alat peraga terhadap hasil belajar matematika. Dalam penelitian ini, penelitian ingin mencari kehomogenitasan dari variabel bebas antara penggunaan alat peraga manual sebagai eksperimen terhadap penggunaan alat peraga multimedia sebagai kelas kontrol. Nah, perhitungannya mengacu kepada langkah-langkah yang di atas tadi. Nah, di sini yang pertama itu menghitung rata atau mean dan varian kedua kelompok data. Nah, di sini kita ketahui data uji PISA hasil belajar matematika antar kelompok pengguna alat peraga manual yaitu A1 dan alat peraga multimedia yaitu A2. Nah, di sini kita ketahui ya ada datanya dalam tabel-tabel di sini. Lanjut aja. Nah, dari data yang di atas tadi, nah rata-rata mean A1 sama dengan XA1 sama dengan sigma XA1 per NA1 sama dengan 94,20. Nah, varian data kelompok A1 sama dengan S kuadrat A1 sama dengan sigma XA1 kurang SA1 per NA1 negatif 1 sama dengan 19,33. Nah, rata-rata mean atau kelompok A1 sama dengan XA2 sama dengan sigma XA2 per NA2 sama dengan 86,35. Varian data kelompok A2 sama dengan S kuadrat A2 sama dengan sigma XA2 kurang SA2 per NA2 negatif 1 sama dengan 13,08. Nah, yang kedua menghitung nilai F0 atau F hitung. Nah, F hitung itu sama dengan variansi terbesar dibagi variansi terkecil, yaitu 19,33 per 13,08, yaitu hasilnya 1,48. Nah, yang ketiga itu menentukan F tabel dengan DB pembilang sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19 untuk varian terbesar dan DB penyebut sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19 untuk varian terkecil. Nah, serta taraf signifikansi A-nya itu sama dengan 0,05, maka diperoleh F tabel sama dengan 2,15. Nah, yang keempat bandingkan F hitung dengan F tabel. Ternyata F hitung sama dengan 1,48 kurang dari F tabel sama dengan 2,15, maka H0 diterima dan disimpulkan kedua kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, yang kedua langkah-langkah uji Bartlett. Nah, di sini menurut Supardi, langkah-langkah uji Bartlett yaitu yang pertama sajikan data semua kelompok sampel. Yang kedua menghitung rata, mean dan varian serta derajat kebebasan setiap kelompok data yang akan diuji homogenitasnya. Yang ketiga itu sajikan DK dan varian atau S kuadrat tiap kelompok sampel dalam tabel pertolongan tersebut serta sekaligus hitung nilai logaritma dari setiap varian kelompok data hasil kali DK dengan logaritma varian dari tiap kelompok sampel. Yang keempat, hitung varian gabungan dari semua kelompok sampel. Nah, kelompok sampel S kuadrat sama dengan sigma NI kurang 1 dikali SI kuadrat per sigma N1 negatif 1. Nah, yang kelima, hitung harga logaritma varian gabungan dan harga satuan Bartlett dengan rumus B sama dengan log S kuadrat kali sigma NI negatif 1 log S kuadrat sigma DK. Yang keenam itu hitung nilai C kuadrat atau X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan 10 dikali faktor B
kurang sigma dk dikali log xi kuadrat. Yang ketujuh, tentukan harga c kuadratable atau x kuadratable pada taraf nyata, misal a nya itu sama dengan 0,05 dan derajat kebebasannya itu dk sama dengan k negatif 1, yaitu x kuadrat tabel sama dengan x 1 negatif a dikali k negatif 1. Nah, dalam hal ini k sama dengan banyaknya kelompok sampel. Yang ke-8, menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai x kuadrat hitung dengan x kuadrat tabel. Nah, kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika x kuadrat hitung lebih dari x 1 negatif a dikurang k negatif 1 atau x kuadrat hitung lebih dari x kuadrat tabel. Nah, terima H0 jika x kuadrat hitung kurang dari x1 negatif a dikali k negatif 1 atau x kuadrat hitung kurang dari x kuadrat tabel. Nah, hipotesis yang diuji adalah H0 C1 kuadrat sama dengan C2 kuadrat. Nah, di sini semua populasi mempunyai varian sama atau homogen. Nah, H1-nya itu bukan H0 atau ada populasi mempunyai variansi berbeda atau tidak homogen. Nah, langsung aja ke contoh soal uji Bartlett. Di sini terdapat sebuah penelitian berjudul pengaruh penggunaan alat peraga terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari kecerdasan emosional. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari kehomogenitasan dari 4 kelompok data. Nah, di sini A1 dan B1 sama dengan sampel dari penggunaan alat peraga manual, kecerdasan emosional tinggi. A2 B1-nya itu sama dengan sampel dari penggunaan alat peraga multimedia dan kecerdasan emosional tinggi. A1 B2-nya sama dengan sampel dari penggunaan alat peraga manual dan kecerdasan emosional rendah. A2 dan B2-nya sama dengan dari penggunaan alat peraga multimedia dan kecerdasan emosional rendah. Nah, perhitungan mengacu kepada langkah-langkah yang di atas tadi. Nah, langkah-langkah di atas itu menghitung rata, mean, dan varian serta derajat. Yang kedua itu kebebasan setiap kelompok data yang akan diuji homogenitasnya pada tabel yang di bawah, tabelnya nanti. Dan tabel persiapan uji Bartlett hasil belajar matematika antar kelompok sel yang dibentuk faktor A atau pengguna alat peraga dan B dan faktor B atau kecerdasan emosional. Nah, di sini kita ketahui ya tabel-tabel yang tadi, tabel-tabel. Di sini kita ketahui respondennya itu kita ketahui sigmanya, NI-nya dan juga S kuadratnya kita ketahui semuanya. Nah, dari tabel yang tadi kita buat tabel penolong untuk menentukan harga-harga yang diperlukan dalam uji Bartlett. Nah, tabel perhitungan uji Bartlett hasil belajar matematika antar kelompok sel yang dibentuk faktor A dan penggunaan alat peraga dan juga faktor B atau kecerdasan emosionalnya. Di sini kita kelompokkan sampelnya. Nah, di sini kita ketahui sigmanya atau jumlahnya dari dk-nya itu 36 dan dk log S1 kuadrat. Sigmanya itu 37.582 dan sigma dk S1 kuadrat sama dengan 405,5. Nah, hitung variansi gabungan dari semua kelompok sampel. S kuadratnya itu sama dengan sigma NI negatif 1 S kuadrat, sigma NI negatif 1 sama dengan 405,5 per 36, maka didapat 11,26. Nah, yang 4, hitung harga logaritma varian gabungan dan harga satuan B dengan log S kuadrat sama dengan 1,05 dan B log S kuadrat sigma dk sama dengan 37,86. Yang kelima, hitung nilai C kuadrat X kuadrat hitung S kuadrat hitung sama dengan 10 dikali B kurang sigma dk dikali log S kuadrat sama dengan 0,64. Yang keempat, yang keenam, tentukan harga C kuadrat tabel X kuadrat tabel pada taraf nyata A sama dengan 0,05 dan derajat kebebasannya itu sama dengan K negatif 1 sama dengan 3, yaitu sama dengan X kuadrat tabel sama dengan X1 negatif A dikali K negatif 1 sama dengan 7,815. Nah, menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel. Ternyata X kuadrat hitung sama dengan 0,64 kurang dari X kuadrat tabel sama dengan 7,815, maka H0 diterima dan disimpulkan keempat kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen.
Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.